Belakangan ada kabar viral tentang seorang laki-laki yang terlihat sendirian di sebuah jembatan. Lalu, tak lama kemudian nyawanya nggak tertolong. Yang bikin sesak bukan cuma tragedinya, tapi satu pikiran yang susah hilang. Di beberapa menit sebelum semuanya selesai, mungkin ada isi kepala yang udah terlalu penuh, terlalu berat, dan terlalu lama ditahan sendirian. Dan jujur aja, itu yang bikin topik ini terasa dekat banget. Karena banyak cowok hidup dengan kebiasaan yang sama. Kelihatan biasa, ngobrol normal, kerja seperti biasa, bercanda seperti biasa. Tapi di dalamnya udah rame banget. Ada capek yang gak diomongin, ada takut yang disimpan, ada malu yang ditahan, ada tekanan yang gak pernah benar-benar keluar. Dan anehnya, semua itu sering dianggap normal. Seolah-olah diam itu dewasa. Seolah-olah menahan semuanya sendiri itu tanda kuat. Padahal mungkin justru disitulah masalahnya. Banyak cowok bukan hancur karena hidupnya tiba-tiba berat dalam satu malam, tapi karena terlalu lama nahan semuanya sendiri. Terlalu lama pura-pura baik-baik aja. Terlalu lama percaya bahwa cerita itu bikin lemah. Padahal yang bikin berbahaya justru waktu semuanya cuma muter di kepala dan gak pernah sampai ke siapa-siapa. Kadang yang bikin seseorang benar-benar tenggelam bukan cuma masalah yang dia hadapi, tapi kenyataan bahwa dia menghadapi itu sendirian. Ada beban yang sebenarnya masih bisa dipikirkan pelan-pelan kalau dibawa berdua, tapi berubah jauh lebih gelap waktu dipikul sendiri. Dan banyak cowok tahu rasanya yang kayak gini. Dari luar semua masih jalan, tapi di dalam isi kepala mulai muter kemana-mana dan gak ada pintu keluar. Masalahnya, banyak laki-laki dari kecil dibiasakan untuk diam, jangan banyak ngeluh, jangan terlalu nunjukin perasaan, jangan kelihatan lemah. Akhirnya waktu mereka lagi benar-benar capek, mereka nggak terbiasa punya bahasa buat menjelaskan apa yang mereka rasain. Bukan karena mereka nggak punya perasaan, tapi karena mereka lama hidup tanpa ruang yang aman buat ngomongin itu. Karena waktu sesuatu terlalu lama cuma hidup di kepala, ukurannya sering berubah. Yang awalnya mungkin cuma rasa capek, lama-lama terasa kayak kegagalan. Yang tadinya cuma satu masalah, pelan-pelan nyeret hal lain sampai semuanya terasa numpuk jadi satu. Bukan selalu karena hidupnya langsung runtuh saat itu juga, tapi karena nggak ada jeda, nggak ada suara lain, dan nggak ada tempat buat ngebenerin cara lihat keadaan. Jadi yang bikin berat kadang bukan cuma kenyataannya, tapi juga isi kepala yang sudah terlalu lama muter sendirian. Makanya ada momen ketika yang dibutuhin seseorang sebenarnya bukan solusi besar. Kadang dia cuma butuh satu orang yang cukup tenang buat dengar tanpa buru-buru menghakimi. Cuma butuh ruang kecil di mana dia nggak harus pura-pura kuat. Dan mungkin ini yang sering gak kelihatan. Banyak orang gak benar-benar butuh ceramah waktu lagi berat. Mereka butuh ditemenin supaya isi kepalanya gak jadi ruang tertutup yang makin sempit. Ada satu kebiasaan yang udah lama banget nempel ke cowok, yaitu keyakinan bahwa kuat berarti tahan semuanya sendiri. Kuat berarti nggak usah cerita. Kuat berarti jangan bikin orang lain repot. Kuat berarti tetap kelihatan stabil, walaupun di dalamnya udah retak kemana-mana. Dan karena itu diulang terus, banyak cowok akhirnya tumbuh dengan pengertian yang aneh tentang kekuatan. Mereka jadi lebih nyaman pura-pura aman daripada jujur kalau sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Padahal kalau dipikir lagi, definisi itu berat banget karena manusia bukan mesin. Dia punya batas, punya rasa capek, punya takut, punya kecewa, punya masa ketika isi kepalanya kusut. Tapi waktu semua itu nggak boleh keluar, akhirnya emosi nggak benar-benar hilang. Dia cuma pindah bentuk. Kadang jadi gampang marah, kadang jadi dingin, kadang jadi mati rasa, kadang jadi ngerasa kosong walaupun di sekitar masih banyak orang. Mungkin yang perlu dipertanyakan bukan kenapa ada cowok yang akhirnya meledak, tapi kenapa dari awal mereka jarang dikasih ruang buat jujur. Karena kalau dari kecil yang dipuji selalu yang tahan, yang diam, yang gak kelihatan rapuh, lama-lama banyak cowok jadi gak kenal cara minta tolong tanpa merasa harga dirinya turun. Dan itu sepi banget. Kalau ditarik ke filsafat, ada hal menarik yang sebenarnya nyambung banget ke sini. Aristoteles pernah melihat bahwa hidup yang baik nggak dibangun sendirian. Manusia tumbuh lewat hubungan, lewat kedekatan, lewat persahabatan yang bikin seseorang jadi lebih utuh. Jadi, dari sudut pandang ini, punya orang untuk diajak cerita itu bukan pelengkap, itu bagian dari hidup yang sehat. Bukan beban, bukan tanda manja, tapi bagian dari bagaimana manusia tetap waras. Lalu ada Seneca yang sering dikaitkan dengan Stoik. Banyak orang salah paham sama Stoik
lembek, seolah-olah artinya jadi batu, nggak boleh sedih, nggak boleh goyah, nggak boleh nunjukin apa-apa. Padahal yang lebih dekat dengan semangat itu justru bukan membunuh rasa, tapi belajar memahami apa yang terjadi di dalam diri supaya kita nggak dikuasai oleh kekacauan. Jadi tenang itu beda dengan mati rasa, kuat itu beda dengan membeku. Terus kalau mau dibawa ke Kierkegaard, dia banyak bicara soal putus asa dan tentang manusia yang makin jauh dari dirinya sendiri. Bahasanya memang berat, tapi intinya dekat. Waktu seseorang terus hidup dengan topeng, terus menutup apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya, lama-lama dia bisa terasa asing sama dirinya sendiri. Dan mungkin cerita itu salah satu cara paling sederhana buat balik lagi ke diri sendiri. Bukan karena semua masalah langsung selesai setelah diomongin, tapi karena setidaknya seseorang berhenti sendirian di dalam kepalanya sendiri. Jadi mungkin selama ini kita salah kasih label. Yang lemah itu bukan orang yang cerita. Justru kadang yang paling berat adalah berani ngomong jujur waktu diri sendiri lagi kacau. Karena itu butuh keberanian, butuh kerendahan hati, butuh penerimaan bahwa kita memang gak harus kuat terus setiap saat. Dari sisi psikologi, ini juga masuk akal banget. Banyak hal yang kita tahan terus-menerus nggak benar-benar hilang. Dia bisa numpuk, bisa bikin tubuh terus tegang, bisa bikin kepala capek, bisa bikin seseorang makin jauh dari orang lain. Dan makin lama, semuanya cuma diproses sendirian, makin besar kemungkinan seseorang merasa tidak ada yang ngerti dia. Atau lebih parah lagi, merasa tidak ada gunanya ngomong karena toh nggak akan ada yang paham. Padahal seringkali masalahnya bukan tidak ada orang yang peduli, tapi seseorang sudah terlalu lama hidup dalam mode diam sampai dia nggak tahu mulai dari mana. Kalimat sederhana seperti aku lagi capek banget, aku lagi kacau, atau aku butuh ditemenin kadang terasa susah bukan karena kalimat itu rumit, tapi karena bertahun-tahun banyak cowok nggak dibiasakan untuk ngomong seperti itu. Mungkin karena itu diam nggak selalu berarti kuat. Kadang diam cuma berarti seseorang sedang kehabisan bahasa buat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kalau sudah sampai titik itu, yang berbahaya bukan cuma masalah di luar, tapi juga isi kepala yang gak pernah dapat ruang untuk ditaruh di tempat yang aman. Makanya cerita itu penting bukan karena semua luka langsung sembuh setelah diceritain, tapi karena cerita bisa jadi jeda, bisa jadi celah, bisa jadi tanda bahwa seseorang masih mau membuka pintu sebelum semuanya makin gelap. Kadang satu percakapan gak mengubah hidup secara ajaib, tapi satu percakapan bisa bikin seseorang batal tenggelam sendirian malam itu. Dan kadang itu sudah sangat besar. Jadi mungkin kalimat cowok itu nggak apa-apa banget buat cerita. Sebenarnya bukan kalimat lembek. Mungkin itu justru kalimat yang selama ini terlalu jarang diucapin. Karena banyak cowok tumbuh dengan beban untuk terlihat kuat, padahal di dalamnya mereka juga manusia yang bisa capek, bisa takut, bisa remuk, dan bisa butuh orang lain. Mungkin yang perlu diubah bukan kenyataan bahwa hidup memang berat, tapi cara kita memandang laki-laki waktu mereka lagi berat. Mungkin kita terlalu lama memuji diam seolah itu kekuatan. Padahal diam yang kepanjangan sering cuma bikin seseorang makin tenggelam di ruang yang gak ada saksinya. Dan mungkin setelah semua ini, yang terasa penting bukan cuma soal jangan pendam sendiri, tapi juga soal mulai membiasakan satu hal yang sederhana. Bahwa cerita itu boleh, bahwa minta ditemenin itu boleh, bahwa gak baik-baik aja itu gak otomatis bikin seseorang jadi gagal atau lemah. Kadang itu justru tanda bahwa dia masih cukup jujur untuk bilang dirinya manusia. Jadi kalau ada satu hal yang bisa tinggal dari pembahasan ini, mungkin sesederhana ini. Cowok itu nggak apa-apa banget buat cerita. Dan kadang yang paling nggak boleh justru bukan nangis, bukan jujur, bukan terbuka. Yang paling nggak boleh adalah terlalu lama diam sampai isi kepala berubah jadi tempat paling sepi di dunia.